bersama aku Olivia Agusni. Di sini aku akan menyelesaikan penjelasan tentang data R4 yang sudah kalian tunggu-tunggu. Aku udah baca beberapa komen teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu memberikan respon positif kepada setiap konten aku. Makasih. Dan aku juga bersemangat untuk melanjutkan penjelasan tentang data R4 yang sudah aku janjikan kepada teman-teman. Oke teman-teman, aku akan mulai, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman support aku dengan cara like, komen sebanyak-banyaknya, sharing-sharing, nanti aku biar tahu apa yang harus aku jelaskan lagi, dan share ke teman-teman semuanya. Dan setelah data R4 ini ada juga aku lihat komen-komen teman-teman di video lama aku tentang cara contacting. Nanti aku juga akan buat, kalau memang kalian teman-teman semua mau, nanti aku buat, tapi kalian harus komen dan share ke semua teman-teman dimanapun berada. Dan semoga konten aku ini memiliki arti yang berguna walaupun sedikit. Oke teman-teman, aku lanjut. Oke, jadi data R4 itu merupakan data yang tidak kita kenal dan orang itu pun tidak mengenal kita. Sebenarnya R4, R3 itu range-nya itu mirip. Cuman kalau R3 itu kan kita kenal. Kalau R4 ini orang yang kita tidak kenal dan mereka juga tidak kenal kita. Tapi ada datanya sama kita. Misal, pasti di lingkungan kita nggak usah jauh-jauh nyari data-data dari manapun. Kita lihat aja dari lingkungan sekitar kita ya, supaya kita jelasinnya itu secara sederhana supaya teman-teman bisa paham. Oke, jadi misalnya di daerah kita, gak usah lah aku ambil daerah aku ya, gak usah, kemarin kan udah buat misalnya tentang daerah persahabatan. Misalnya di daerah, kalau kota itu dia punya bisnis restoran misalnya. Nah, kalau misalnya ada orang nih pembisnis punya restoran apapun itu atau bisnis apapun itu, kita punya datanya. R4 itu kita punya tahu namanya, walaupun kita tidak kenal, tahu namanya, tahu nomor telepon minimal, kalau enggak tahu namanya atau alamatnya, atau nama sama dia keluarganya siapa gitu. Tapi biasanya kalau data R4 itu biasanya itu oke guys, jadi datanya seperti itu ya. Pokoknya kalau misalnya data itu kita nggak kenal, tapi kita punya nomor teleponnya kayak database-nya kayak gitu, kita bisa hubungin. Dan data R4 itu bisa juga orang yang nggak di wilayah kita, random ya. Pokoknya kita punya namanya, kita punya nomor teleponnya atau alamatnya gitu, dan kita bisa via telepon. Dan biasanya R4 ini ya bisa dibilang nasib-nasiban teman-teman, karena kita kan pertama kita nggak tahu ini orang siapa, baru yang kedua kita nggak tahu jiwanya seperti apa. Mungkin di database itu kita bisa kurang lebih sekitar 10-20% kita bisa tahu bisnisnya apa, tapi hobinya, kesenangannya, kesehariannya kita nggak tahu ngapain aja gitu. Tapi kalau misalnya database ini kita hubungin, misalnya kita telepon kan, kita telepon dari telepon kantor, habis itu kalau dia memang tertarik ya kita lanjut WA, atau memang kalau dia sekota sama kita bisa kita langsung datang ke rumahnya, kita say to hey, kita cerita-cerita dulu, baru kita prospek, planning. Kalau memang orangnya berjiwa bisnis dan dia bisa menerima hal baru, pasti closingnya cepat, nggak nyampe sebulan, sehari pun bisa power closing sebenarnya. Tapi kalau memang prosesnya lama, apalagi punya kenangan buruk atau momen yang kurang bagus tentang bisnis sejenis ini, kita harus memberikan hal-hal apa yang bisa dia pahami dan dia bisa mempercayai kita, kayak gitu guys. Oke, jadi seperti itu. Jadi pokoknya intinya kalau data R4 ini kita harus rajin-rajin telepon. Dan biasanya kan kita nggak tahu data R4 ini apakah dia orang sibuk, apakah dia orangnya santai. Yang penting kita telepon. Dan
Kalau misalnya data R4 ini kita harus profesional ya teman-teman. Misalnya di saat kita contacting, kita telepon si calon nasabah, calon customer kita, pertama kita harus profesional. Pertama, jangan ribut. Kita harus berbicara dengan jelas kepada intinya, mau dan tujuan kita itu apa yang mau kita maksud kita nelpon itu apa, tujuannya apa. Pasti setiap orang itu maunya intinya. Jangan berbelit-belit, tapi jangan lupa juga kita mengucapkan salam, sapa, dan mengucapkan terima kasih atau kita minta maaf kalau memang kita punya salah, kayak gitu. Dan kita memberikan atau memberitahu maksud dan tujuan kita untuk bertelepon kepada beliau, kayak gitu. Dan kalau misalnya orangnya sibuk, ya kita bisa kirim company profile perusahaan kita ke WA gitu. Kalau misalnya kita bilang kapan ada waktunya, saya akan jelaskan via telepon dulu kalau misalnya nggak ada waktu. Kalau memang ada waktu, kita langsung gas ke kantornya kalau memang dia di kantor. Kalau misalnya dia di bisnisnya, kayak dia punya bisnis udang, tambang, atau apa segala macam resto, ya kita datangin, kita tanya jam makan siang, malam. Ya kalau memang adanya waktunya malam ya malam, tapi jangan sampai malam banget. Misalnya kalau jam 8 masih oke, wajar-wajar aja gitu. Apalagi kalau udah planning teman-teman, kita harus bertaruh yang namanya waktu. Apalagi kita memberikan planning kepada mereka, gak apa-apa kita nunggu sih, yang penting closing gitu ya, kita bisa mendapatkan hasilnya. Karena bisnis yang kita tawarin itu bukan bisnis yang kecil. Minimal bertransaksi berdagangnya itu $10.000 teman-teman, sedangkan secara range mata uang rupiah $10 itu masih jumlah yang lumayan banyak banget gitu. Lain kalau di luar negeri mungkin itu menengah sampai standar gitu, kalau kita masih tinggi itu ya teman-teman, karena lumayan banyak, ada $10.000, kalian bisa hitung sendiri. Oke, jadi pokoknya kita harus tahu bagaimana sifat dari calon klien kita itu. Kalau misalnya dia orangnya santai tapi orangnya mau to the point, ya kita harus cari tahu hobinya dia apa. Semisal kalau misalnya orangnya masih muda, kita cari tahu hobinya apa. Misalnya Instagramnya pasti namanya nggak jauh, pokoknya kita cari Instagramnya atau Facebooknya, kita bisa cari tahu. Apalagi dia punya teman-teman, kita bisa lihat story Instagramnya, update terbarunya dia tuh lagi ngapain. Kalau misalnya orangnya susah untuk dihubungin, tapi kalau mudah dihubungin ya kita tinggal hubungin aja beliau. Itu tergantung sih, karena sifat setiap orang itu pasti beda-beda. Ada pun yang sama, cuman nggak semua sama banget dan nggak semua beda banget, pasti ada beda-bedanya. Tapi selama ini yang aku dapatin, jiwa-jiwanya mereka seperti itu. Dan belum tentu sekali dua kali kita datangin kita langsung closing, dan belum tentu juga kita datangin sekali belum tentu closing. Ada juga sekali datangin teman-teman sudah langsung closing, tapi ada juga ditanya 10 kali, mau berapa kali, ada juga yang belum tentu closing. Oke, jadi semangat teman-teman, bagaimana caranya bersama dengan manajer masing-masing. Juga dengan video ini siapa tahu menginspirasi, atau apapun yang teman-teman mau tanya lagi tentang seputar tentang perusahaan pialang ini, boleh tanya. Selagi aku masih tahu, masih ada ilmu yang bisa aku sharingan teman-teman, aku bakal kasih ke teman-teman. Dan jangan lupa hubungan kita terhadap manajer kita itu sangat berpengaruh terhadap power closing yang kita punya. Apalagi ilmu yang kita punya masih belum stabil ya teman-teman. Persiapan yang kita punya, planning, database apa, pokoknya di depan calon nasabah itu kita harus sempurna supaya mereka percaya. Mereka harus percaya dulu sama kita, baru dia percaya sama perusahaan kita. Kalau mereka udah percaya sama kita, enak untuk berbicara atau kita menjelaskan atau mengedukasikan apapun, kita bawanya santai. Tapi kalau untuk di awal-awal juga dia sudah tidak suka dengan kita, pasti susah banget closing. Antar dia nggak enak sama kita untuk menolak, atau menolak mentah-mentah, atau ya kita dianggur-anggurin gitu, biarkan datang-datang tapi dia nggak closing, ya nanti gitu. Tapi kita harus menjelaskan sih teman-teman, dan kita harus memastikan kepada calon nasabah kita supaya kita nggak buang-buang waktu. Kita harus tanya, memang kalau bapaknya tidak mau closing, alasannya apa yang membuat bapak atau ibu tidak mau bergabung, alasannya.
Dan dengan jawaban alasan ini, dengan jawaban saya seperti ini, apakah memang tidak mau closing? Kalau memang udah nggak mau, kita udah jelaskan semampu kita udah buktikan semuanya, tapi memang nggak mau, ya udah, nggak usah dipaksa, kita cari data baru. Jangan sampai kita membawa aura-aura tidak bagus untuk perkembangan prospekan atau perkembangan dari bisnis kita, teman-teman. Karena kita juga di sini membangun bisnis untuk diri kita juga, kayak gitu ya. Jangan lupa untuk keterkaitan terhadap manajer itu sangat bagus ya. Dan jangan segan atau jangan malu atau jangan harus manajer dulu yang hubungi kita, jangan, karena manajer itu punya banyak staff yang harus diurusinya. Jadi kita yang harus datang kepada manajer karena pakai prinsip kita yang perlu ilmunya, kita yang perlu waktunya, kita yang perlu tenaganya gitu. Jadi kita yang perlu, jadi kita yang datang kepada dia, dan dia juga pasti mengerti kita kalau kita menghubungi dia, apalagi soal planning atau kita nanya-nanya seputar yang kita nggak tahu di saat kita urgent lagi prospek nasabah, karena kita nggak tahu juga, teman-teman, di saat kita malam dihubungin apa, kan misalnya kita di WA jam 10 malam, nggak mungkin pagi kita balas kalau kita masih bangun ya. Kalau kita nggak tahu jawabannya ya tanya manajer, kalau manajer belum nggak aktif lagi ya tanya manajer lain. Kalau enggak ya semampu kita bagaimana jawaban itu sangat logis dan bisa dipercaya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, teman-teman. Oke, mungkin untuk data R4 sekian, itu aja yang bisa aku jelaskan untuk teman-teman. Kalau memang teman-teman berminat untuk aku contacting, nanti aku akan contacting. Sebenarnya ada cerita lucu, tapi memang aku bingung ngejelasinnya gimana. Tapi kalau memang nanti aku jelasin di vlog contacting. Oke, sekian dulu untuk video aku. Semoga bermanfaat, teman-teman. Apa yang mau kalian tanya, apa yang mau aku buat vlog lagi, kalian harus komen sebanyak-banyaknya, share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Oke guys, thanks for watching. Bye bye. Jaga kesehatannya, teman-teman.